Di suatu malam, Raka sedang sibuk menyembelih domba di belakang gubuknya. Dia tak dibantu siapapun. Domba itu digantung terbalik pada sebuah dahan pohon. Lalu lehernya disayat dengan golok yang amat tajam. Raka hanya ingin mengambil darahnya saja untuk diberikan pada Duloh. Setelah domba itu kempis, Raka akan membuangnya begitu saja ke dalam lubang yang sudah ia gali. Setelah Raka menyayat leher domba, seketika saja darah mengucur dengan sangat deras. Domba itu kejang-kejang, lalu meregang nyawa. Kemudian Raka duduk di atas sebilah kayu. Ia menyalakan rokok linting dan menunggu sampai darah domba itu habis. Selang beberapa saat, kucuran darah mulai surut. Lalu ia memijat tubuh dan leher domba tersebut agar sisa darahnya keluar semua. Setelah dirasa cukup, Raka mengangkat ember yang sudah berisi darah lalu membawanya ke dalam gubuk. Pocong Duloh yang dipelihara Raka memang harus selalu dikucuri darah. Kalau tidak, Duloh akan merintih dan mengucapkan kata getih terus-menerus. Perlahan, Raka masuk ke dalam kamar Duloh dengan membawa ember yang sudah berisi darah domba. Ruangan itu tampak kosong, tak ada perabotan apapun. Hanya ada Duloh yang sedang bersandar pada dinding bilik. Kedua mata Duloh terpejam. Kemudian Raka duduk di samping Duloh. Perlahan Raka mengguyur wajah Duloh dengan darah domba. Seketika saja mata Duloh terbuka. Mulutnya juga menganga, tapi dia tidak mengucapkan apa-apa. Saat Raka sedang mengucurkan darah pada wajah Duloh, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atap gubuk. Raka terkejut. Dia lari keluar dari gubuk lalu mendongak ke langit. Dan di atas gubuknya Raka tampak sebuah bola api mengambang di sana. Itu adalah santet Banaspati. Entah siapa yang mengirim santet itu pada Raka. Banaspati tak mampu masuk ke dalam gubuk karena ada energi gaib yang sangat kuat terpancar dari pocong Duloh. Hingga perlahan bola api itu redup dan menghilang begitu saja. Raka benar-benar bingung. Siapa orang yang berani mengirimnya santet? Padahal seluruh warga Bojong Pinang sangat hormat pada si Raka. Bahkan si Raka ini sudah menyandang gelar Raden walaupun dia bukan keturunan bangsawan. Gelar itu diberikan warga untuk menghargai si Raka yang sudah berjasa menyembuhkan banyak orang. Oke, kembali ke ceritanya Raka. Setelah Banaspati itu redup, Raka kembali ke gubuknya dan melanjutkan ritual untuk si Duloh. Dan tak lama kemudian, Raka mendengar suara sayup-sayup tabuhan gendang. Suara itu berasal dari desa Bojong Pinang. Raka pun penasaran. Dia keluar dari gubuknya lalu pergi menuju desa Bojong Pinang. Setibanya di sana, Raka melihat ternyata ada pertunjukan gendang penca. Mereka adalah rombongan gendang penca keliling yang entah berasal dari desa mana. Warga desa Bojong Pinang berkerumun menonton pertunjukan itu. Ada 4 orang lelaki yang memainkan alat musik seperti gamelan, gong, gendang, dan trompet kecil. Sementara penari pencanya terdiri dari 4 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Mereka bergantian memeragakan gerakan penca yang seirama dengan alunan gendang. Di sana ada 5 obor yang ditancapkan mengelilingi rombongan gendang penca. Warga sangat menikmati pertunjukan. Maklum, ini baru pertama kalinya desa mereka kedatangan gendang penca. Raka berdiri di antara kerumunan warga. Dia juga terkesima dengan gerakan-gerakan para personel gendang penca itu. Namun, perhatian Raka tertuju pada seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu bernama Mayang. Dia adalah personil gendang penca yang sangat terlatih. Maklum, ayahnya Mayang adalah ketua rombongan gendang penca, yang juga bertugas sebagai penabuh gendang. Sejak kecil, Mayang memang diajarkan gendang penca oleh ayahnya, sehingga dia menjadi wanita yang sangat mencintai kesenian tersebut. Kemanapun ayahnya pentas, Mayang pasti ikut. Paras Mayang bukan hanya cantik, tapi juga khas. Wajahnya oval, rambutnya tergerai panjang sepinggang. Dia juga punya tai lalat di pipi kiri. Jadi siapapun lelaki di dunia ini pasti meleleh kalau disenyumi si Mayang. Raka penasaran dengan sosok Mayang. Dia terus memperhatikan wanita itu. Ada beberapa lelaki yang menyawer si Mayang dan ikut menari bersamanya. Tapi Raka tidak ikut nyawer, dia hanya memperhatikan Mayang yang sedang tampil di hadapannya. Setelah pertunjukan selesai, warga pun bubar. Rombongan gendang penca membereskan alat-alat mereka, lalu Raka menghampiri Mayang. Tanpa malu, dia pun berkenalan dengan wanita itu. "Aku suka dengan gerakanmu," kata Raka.
Mayang masih sibuk membantu ayahnya membereskan alat musik. Rombongan itu tidak akan pulang ke desa mereka, tapi mereka akan numpang di rumah warga untuk semalam. Dan besok pagi, rombongan Gendang Penca akan berangkat ke desa lainnya. Jadi bisa dikatakan mereka itu adalah Gendang Penca keliling. Raka memang tak bisa berbuat banyak. Setelah berkenalan dengan Mayang, dia pun pamit pulang. Jujur saja, seumur hidupnya baru kali ini Raka merasakan jatuh cinta. Dia pulang ke hutan Gantarawang dengan hati gembira. Tengah malam, saat Raka sedang tidur pulas, ada orang yang menggedor pintu gubuknya. Terdengar suara lelaki yang memanggil nama Raka dengan nada panik. Den Raka!" teriak seorang lelaki dari luar gubuk. Raka pun terbangun. Kejadian seperti ini sudah biasa bagi Raka. Sering sekali ada orang yang tengah malam datang ke gubuknya untuk berobat. Raka membukakan pintu dan dia melihat ada beberapa orang yang berdiri di depan gubuknya. "Ada apa ya?" tanya Raka. "Tolong putri saya," kata seorang lelaki di hadapan Raka. Raka kenal wajah lelaki itu. Dia adalah penabuh Gendang Penca yang pernah Raka lihat di desa Bojong Pinang. Dia membopong Mayang yang tak sadarkan diri. Raka melihat ada 2 lubang kecil di pergelangan kaki Mayang. Tanpa banyak tanya lagi, Raka sudah paham kalau Mayang digigit ular berbisa. Ia pun menyuruh lelaki itu untuk masuk. Warga yang mengantarnya juga ikut masuk. Mayang dibaringkan di atas tempat tidur. Ia sama sekali tidak sadarkan diri. "Dia digigit ular weling," kata ayahnya Mayang. Raka tidak menimpali perkataan lelaki itu. Dia malah masuk ke dalam kamarnya dulu, dan entah apa yang Raka lakukan di sana. Yang jelas saat Raka keluar, dia membawa semangkuk darah yang amat kental. Darah itu berwarna hitam pekat. Raka mengguyur luka gigitan ular dengan darah tersebut. Raka tidak membaca mantra apapun. Dia hanya mengusap pergelangan kaki Mayang dengan darah yang sangat kental. Raka bilang Mayang harus menginap di gubuknya karena ada ritual yang harus Raka lakukan demi menyembuhkan si Mayang. "Bapak juga menginap saja di sini," pinta Raka. "Baik Raden, saya akan menginap di sini. Terima kasih atas bantuannya," timpa lelaki itu. "Nama bapak siapa?" tanya Raka. "Nama saya Ki Surya, Raden," jawab ayahnya Mayang dengan sangat sopan. Raka pun mengangguk. Lalu dia minta pada warga lainnya untuk pulang. Tinggallah Ki Surya dan putrinya yang akan menginap di gubuknya Raka. Malam semakin larut, Mayang masih tak sadarkan diri. Namun tubuhnya mulai hangat seperti akan membaik. Ki Surya mulai mengantuk, dia pun tidur di samping tempat tidurnya Mayang. Keesokan paginya, Ki Surya dibangunkan oleh Mayang. Ternyata wanita itu sudah pulih. Wajahnya tampak segar, bahkan luka gigitan ular di pergelangan kakinya juga hilang secara ajaib. Ki Surya sangat senang melihat putrinya sembuh dari gigitan ular berbisa. Ia pun berdiri lalu memanggil nama Raka. Tapi ternyata Raka tidak ada di gubuk. "Bagaimana ini, Nak? Apa kita pulang saja?" tanya Ki Surya pada anaknya. "Jangan, Pak, tidak sopan. Kita tunggu dia pulang. Mungkin Raden Raka sedang berkunjung ke desa lain," jawab Mayang. Ki Surya nurut saja pada putrinya itu. Mereka pun menunggu Raka pulang. Namun sayangnya Raka ini tak kunjung pulang sampai sore pun tiba. Ki Surya dan anaknya mulai gelisah, ditambah lagi mereka dari pagi belum makan. "Ya sudah Pak, kita pulang saja," kata Mayang. "Iya, lebih baik kita pulang saja. Nanti kapan-kapan kita berkunjung lagi aja ke gubuknya Raden Raka." Mayang turun dari tempat tidurnya. Dan saat mereka berdua hendak keluar dari gubuk, tiba-tiba saja Raka muncul dengan membawa banyak makanan. Ki Surya dan Mayang pun tak jadi pulang. Raka menyuguhkan banyak sekali makanan untuk mereka berdua, seperti sate ayam, panggang ikan mas, dan buah-buahan. Mereka pun makan dengan lahap. Usai makan, Raka mengajukan pertanyaan yang sangat mengejutkan pada Mayang. Pertanyaan itu sangat menohok dan tak terduga. "Maukah kamu jadi istriku?" Begitu tanya Raka. Ia menatap wajah Mayang. Tapi entah bagaimana, Mayang malah langsung menerima lamaran si Raka. Jelas saja Ki Surya kaget dengan keputusan putrinya itu. Tapi Mayang tak bisa dicegah, dia memang jatuh cinta pada si Raka. Singkat cerita, mereka pun menikah. Pesta besar digelar 3 hari 3 malam di desa Bojong Pinang. Semua orang yang ada di pesta itu merasa sangat bahagia. Kecuali untuk satu orang lelaki. Dia adalah Kusuma. Dia adalah seorang tabib dari desa tetangga yang iri pada kejayaannya Raka.
Dialah yang beberapa hari lalu mengirim santet Banaspati pada si Raka. Namun sayangnya santet itu tak bisa melukai Raka karena ada energi gaib dari pocong Duloh yang berhasil menghalau Banaspati. Dari dulu Kusuma memang benci pada si Raka. Karena gara-gara si Raka, usaha pengobatannya Kusuma ini bangkrut. Sebenarnya Kusuma tak punya ilmu gaib apapun. Dia menyuruh dukun santet untuk menyerang Raka. Dan kali ini Kusuma tahu kalau Raka sudah menikah. Maka dia akan menyerang istrinya Raka. Setelah pesta pernikahan selesai, Kusuma pulang ke desanya. Dia langsung mendatangi dukun santet dan memintanya untuk menyerang istri si Raka. Malam itu, saat Raka dan Mayang sedang tidur, tiba-tiba saja ada suara ledakan di atas gubuk mereka. Raka kaget, buru-buru dia bangun, lalu lari keluar gubuk dan mendongak ke atas. Lagi-lagi, ia melihat ada bola api yang melayang di atas gubuknya. Kali ini Raka benar-benar kesal. Dia masuk ke dalam kamarnya Duloh dan meminta pocong itu untuk menyerang balik si tukang santet. Mayang yang saat itu juga terbangun, dia sangat kaget saat tahu kalau Raka ini memelihara pocong. Karena selama ini Raka selalu melarang istrinya untuk masuk ke dalam kamar yang selalu dikunci itu. Setelah dibacakan mantra, Duloh keluar dari kamarnya dengan cara melayang. Wajahnya pucat sekali, tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Mayang sampai muntah saat mencium bau tubuhnya Duloh. Setelah keluar dari gubuk, Duloh perlahan terbang menuju orang yang mengirim santet Banaspati. Kali ini Raka benar-benar kehabisan kesabaran. Dia akan membunuh tukang santet itu. Duloh melayang melintasi desa Bojong Pinang. Warga yang melihat penampakan Duloh lari ketakutan. Selama ini warga hanya mendengar kalau di gubuknya Raka ada pocong. Dan baru kali ini mereka melihat penampakan pocong yang melayang melintas di atas desa mereka. Duloh mengikuti jejak bola api yang dikirimkan si tukang santet. Hingga akhirnya, pocong itu tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu diisi oleh seorang lelaki yang sudah sangat tua. Umurnya mungkin saja lebih dari 100 tahun. Punggungnya bungkuk, wajahnya sangat keriput, rambutnya uban semua. Kakek itu bernama Abah Bogo. Dia satu-satunya dukun santet yang punya ilmu Banaspati. Abah Bogo sedang duduk sila di dalam kamarnya. Ada piring berisi menyan yang sudah dibakar. Menyan itu mengeluarkan asap yang mengepul memenuhi ruangan. Abah Bogo menyadari kalau dia sedang diserang oleh makhluk gaib. Kedua mata Abah Bogo terpejam, dan saat itu juga pocong Duloh ada di hadapan wajah Abah Bogo. "Gede," ucap Duloh. Mulutnya berlendir, dan saat Duloh hendak menerkam Abah Bogo, tiba-tiba saja bola api muncul tepat di depan wajah Duloh. Itu adalah Banaspati peliharaannya Abah Bogo. Banaspati itu sudah membunuh ratusan manusia, termasuk orang tuanya Raka. Banaspati itu meraung. Dia mencoba untuk menyerang Duloh. Kobaran api gaib semakin membesar, lalu muncullah figur wajah mengerikan dari bola api itu. Banaspati dan pocong Duloh melayang menembus atap rumah, sementara Abah Bogo masih dalam posisi duduk sila. Bibirnya bergerak-gerak merapalkan mantra. Entah mantra apa yang sedang dibaca Abah Bogo. Tak lama kemudian, Abah Bogo mendesis, "Pancasona," ucap Abah Bogo sambil membuka matanya. Dia sangat terkejut saat merasakan ada energi ilmu Pancasona dalam tubuhnya Duloh. Malam itu duel berlangsung sengit. Banaspati berhasil membakar tubuhnya Duloh. Tapi Duloh tampak tenang saja. Dia tidak kesakitan sama sekali. Api Banaspati itu tak mampu mengalahkan Duloh. Sebaliknya, pocong Duloh berhasil melahap Banaspati itu, lalu meludahkannya tepat di atap rumah Abah Bogo. Kini santet Banaspati itu berbalik menyerang Abah Bogo. Tubuh si kakek terbakar bersama rumahnya sendiri. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara kentungan. Warga panik karena ada rumah yang kebakaran. Mereka berbondong-bondong memadamkan rumah Abah Bogo. Tapi itu bukanlah api sembarangan. Walau warga sudah susah payah memadamkan api itu, tapi api Banaspati tak mau padam. Bahkan saat rumah itu sudah jadi abu, api Banaspati tak kunjung padam. Kobaran api itu terus-menerus membakar tanah selama 1 minggu. Tak ada lagi warga yang berani mendekati api tersebut. Mereka memilih diam di rumah masing-masing.
Lagi pula, rumah Abah Bogo memang di sudut kampung yang agak jauh dari pemukiman warga, sehingga api itu tidak merambat ke pemukiman. Setelah 1 minggu menyala, akhirnya api Banaspati padam. Namun, Kusuma ternyata tidak menyerah. Kini dia nekat ingin membunuh Raka secara langsung. Tengah malam, Kusuma mendatangi gubuknya Raka dengan menenteng sebuah cerulit yang sangat tajam. Kebetulan saat itu si Raka sedang memerah darah domba untuk persembahan Duloh. Dan tanpa ancang-ancang lagi, Kusuma langsung menyerang Raka dari belakang. Cerulit tajam itu tak mampu melukai tubuh Raka. Cerulitnya malah patah, lalu Raka membalikan badan. Raka langsung mencekik leher Kusuma, lalu mengangkatnya. Cekikan itu sangat kuat. Kusuma mengamuk, tapi ia tidak bisa lepas dari cekikan Raka. Kusuma pun kehabisan napas dan tewas begitu saja. Raka mengikat kedua kaki Kusuma dan menggantungnya di samping domba. Perlahan, Raka mengiris leher Kusuma. Darah pun mengucur dengan deras. Ia senang karena bisa memberikan darah manusia pada pocong Duloh. Perihal Mayang, wanita itu kini tak takut lagi dengan pocong peliharaannya Raka. Mayang tidak mau ikut campur dengan urusan suaminya itu. Dia memang istri yang penurut. Bulan demi bulan berlalu, Mayang pun hamil, kandungannya semakin membesar. Namun kini Raka dihadapkan pada masalah baru. Istrinya itu sering menjerit kesakitan setiap kali Duloh mengucapkan kata getih. Padahal Raka selalu rajin memberi darah domba untuk Duloh. Tapi anehnya, pocong itu tidak mau diam. Sepanjang malam, Duloh terus-terusan merintih mengucapkan kata getih yang membuat Mayang kesakitan. Bahkan tak jarang darah mengucur dari kemaluannya Mayang. Berbagai cara sudah Raka lakukan, namun tetap nihil. Pocong Duloh terus merintih mengucapkan kata getih. Mayang menjerit kesakitan sambil memegangi kandungannya. Hingga pada akhirnya Raka memutuskan untuk mengubur Duloh dan melepas tali kain yang melingkar di pinggangnya Raka. Kemudian ia mengikatkan kembali tali itu pada tubuhnya Duloh. Raka juga menancapkan kembali keris sakti itu pada perutnya Duloh. Seketika saja, kedua mata Duloh tertutup. Keris sakti memang bisa meredam ajian Pancasona yang dimiliki Duloh. Setelah itu, Raka memikul pocong Duloh ke belakang gubuk. Ia sudah menyiapkan sebuah lubang yang cukup dalam untuk mengubur pocong Duloh. Raka berharap tak ada orang yang menemukan pocong itu. Raka rela kehilangan seluruh kesaktiannya demi menyelamatkan istri dan anaknya. Keesokan paginya, Raka dan Mayang pergi dari gubuk itu. Mereka mau meninggalkan desa Bojong Pinang dan tinggal di desa yang sangat jauh. Namun, sebelum mereka memulai hidup baru di sana, Mayang minta diantar ke rumah ayahnya. Sudah lama sekali Mayang tidak bertemu dengan ayahnya itu. Ki Surya memang tinggal sendirian, istrinya sudah lama meninggal. Saat Raka dan Mayang tiba di rumahnya Ki Surya, lelaki tua itu tampak bahagia. Dia langsung memeluk putri sematawayangnya itu. "Wah, Aki mau punya cucu," kata Ki Surya sambil mencium kandungan Mayang. Raka yang saat itu berdiri di ruang tamu, ia tak sengaja melihat sebuah foto hitam putih yang sudah usang terselip pada dinding bilik. Raka mendekat ke foto itu, dan dia sangat kaget saat melihat dua sosok lelaki di dalam foto. Itu adalah Ki Surya dan ayahnya si Raka. Mereka tampak akrab dalam foto itu. "Ada apa, Raden?" tanya Ki Surya sambil tersenyum ramah. "Tidak, Ki, tidak ada apa-apa. Saya hanya kagum melihat Ki Surya saat masih muda," kata Raka. Dia tidak mau memberitahu pada Ki Surya kalau sosok lelaki dalam foto itu adalah ayahnya. Raka dan istrinya menginap 1 malam di rumah Ki Surya dan besoknya mereka berdua pamit. Raka sudah membeli sebuah rumah yang cukup besar di desa Reban. Mereka akan memulai hidup baru di sana sebagaimana manusia normal. Raka tidak mau lagi berurusan dengan hal-hal gaib.